Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke, di depan saya ini ada motor Jupiter Z1 yang generasi akhir, atau biasa orang bilang sebut mesin 1DY ya. Motor ini nggak mau hidup apabila nggak pakai aki. Itu akinya saya lepas ya. Ini akinya masih normal ya, maksudnya aki baru. Kalau dipasang ya mau hidup, cuman kan drop. Ini akinya nggak, kalau nggak dipasang gini nggak mau hidup motornya. Oke, kira-kira apanya? Jadi nanti saya akan memberikan kejutan ya, seperti di judul, cara mengakali spool yang udah lemah. Karena motor ini spoolnya udah lemah. Gini ya, kita akan coba. Ini dari sononya udah kayak gini ya, kabelnya udah kupasan kayak gini. Nah, ini ada kupasan kabel putih sama kuning. Mungkin dulunya pernah dipakai apa itu, lampu-lampu DC kayak gini loh. Nah, kayak gini, lampu-lampu DC kayak gini. Jadi bekasnya udah dikupas. Gini Kang Bro. Ya, ini saya coba nyalakan motornya ya. Motor ini nggak mau nyala ketika nggak dipasangin aki ya. Ini saya on kan. Oke ya. Itu sudah saya engkol-engkol, nggak mau hidup mesinnya. Nah, padahal motor bermesin 1DY ini, orang sebut sih mesin 1DY ini bisa hidup walaupun tanpa menggunakan aki ya, karena kiprok dan spoolnya itu sudah mampu mensuplai ECU ya, atau dia mensuplai ECU atau mensuplai arus ke bagian full pump, karena full pumpnya ini sudah tidak menggunakan IC yang seperti yang lama. Oke, terus kita akan coba, kalau Kang Bro pengen tahu ya. Di sini kabel putih ini ya, ini saya sekalian ngasih tahu, ini sudah saya cek benarnya ya. Kabel putih ini tuh arusnya kecil sekali Kang Bro. Ada arusnya tapi kecil. Seharusnya arus di kabel putih ini besar, karena ini arus dari spool ya. Apabila arus dari sini kecil, berarti menandakan spoolnya udah lemah. Ya, ketika arus dari spool itu kecil, dia tidak akan mampu mensuplai bagian-bagian komponen yang lain, atau mau masuk ke kiprok kan untuk mengubah arus yang tadinya AC dari spool ini putih diubah menjadi DC ke merah atau ke kuning untuk lampu ya. Ya, karena arus yang masuk aja kecil, dia nggak bisa memproses kiproknya, jadi output dari kiprok itu hilang ya. Ini perlu digarisbawahi buat teman-teman yang masih belajar. Terkadang kan ada yang bilang masuk kiprok ada, keluar nggak ada, padahal kiprok baru. Kayak gitu. Ini contohnya, ini masuk kiprok ada tapi keluar nggak ada, kayak gini ya. Nah, saya cek di sini, ini ya, saya engkol. Saya akan cek di bagian sini. Di sini ya Kang Bro. Nah, ini ada apinya sebenarnya, tapi kecil. Nah, ada apinya tapi kecil. Padahal untuk pengapian berjeniskan AC, ini kan masih berjeniskan AC ya, dari spool itu apinya harus besar. Ya, kalau apinya kecil berarti bisa dibilang spool lemah ya. Ini saya sambung kembali kabel putih. Ya. Dan motor ini Kang Bro, kasusnya motor ini kalau pakai aki kan hidup, tapi lampunya nggak hidup. Karena lampunya masih arus lampu ini, kabel kuning masih dari standarnya, masih dari kiprok ya. Oke, di sini saya mau ngasih tahu Kang Bro buat nambah-nambah pengalaman aja. Kalau spool ya, pengapian DC yang berjeniskan jenis full wave itu bisa diakalin ya Kang Bro, kalau mengalami lemah. Contohnya ya ini. Nah, ini kan ada dua kabel putih semua. Ini kabel dari spool. Nanti dia masuk ke soket. Di soket berubah warna. Ya, yang satu putih yang tadi masuk ke kiprok yang kita coba, yang satu hitam, dia masuk ke masa, ya. Semua pengapian DC rata-rata seperti ini jenisnya. Cuman biasanya itu gini. Kalau untuk motor kayak jenis Mega Pro itu nggak ada perubahan warna kayak gini ya. Ini kabel hitam ini sebenarnya itu sama. Kalau motor Mega Pro itu kan kuning keluar kuning semua ya, bukan Mega Pro aja, motor-motor yang lainnya. Misalkan kuning
nanti ini tetap masuk soket, keluarnya tetap kuning semua. Keduanya ini masuk ke kiprok. Sama juga ini sebenarnya kayak gitu. Putih ya kan. Ini nanti putih ini kedua ini. Cuman masuk ke kiprok dia berubah warna putih menjadi hitam untuk membedakan aja pada saat masuk ke kiprok. Ya, masuknya ke sini. Ya. Ini putih sama hitam ini dari bawah tadi. Ya, kabel hitam ada 2, kabel putih ya, ada 1, sama kayak gini. Di sini juga kabel hitam ada 2, kabel putih ada 1. Ini jalurnya juga ke kiprok atau ke masa. Sama semua pengapian full wave atau full DC itu tetap ketemunya di masa. Cuman kalau full DC masanya langsung di bagian dalam spool. Kalau full wave itu keluar semuanya itu arus. Jadi kabel ini ya, kabel putih 2 ini ketika kita engkol ya, kita engkol gini, kita starter ya, atau ketika arus itu keluar magnet berputar ya, itu dia kalau kita dapetin ke bodi gini nggak ada apinya. Nah, harusnya itu ketika ini dapetin bodi kayak gini ya, itu nggak ada arusnya, kecuali kita dapetinnya ke sini, ke pasangannya yang satunya. Itu ketika kita engkol baru ada arusnya. Misal ini kayak gini. Nah, ini harusnya nggak ada apinya kan. Tapi kalau kita engkol ke sini, dia harusnya ada apinya. Kayak gitu. Nah, kalau sepul lemah itu gini Kang Bro. Ini kan, ini saya contohin aja ya. Jadi sepul ini saya coba sambungkan kan kayak gini ya. Kalau untuk jenis Jupiter ini, zoom lagi biar kelihatan. Oke, kan kayak gini. Yang sebelah sini ini kan ketemunya kabel hitam, berarti ketemu di masa. Yang sebelah sini kabel putih ketemu di putih ya kan. Nah, ini kan di masa. Ya, ini masa. Ini saya contohkan kayak gini. Ya, ini saya contohkan gini. Terus saya akan baut ke bodi ya. Ya Kang Bro, saya akan baut ke bodi ya. Nah, ini saya baut ke bodi. Jadi ini masa dari sepul langsung saya baut ke bodi supaya ketika saya engkol di sini gini, bisa langsung saya, kalau saya nyoba sepul bisa langsung saya coba langsung ke bodi gini. Sekarang saya mau coba. Nah, ini enggak ada apinya, kecil ada tapi kecil. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, kecil sekali. Nah, ada percikannya cuman kecil. Nah, ini menurut saya yang dinamakan dengan sepul lemah. Ada apinya tapi kecil. Tapi kayak gini bisa diakalin Kang Bro. Ngakalinya gimana? Gini, ini cara gampang-gampangnya ya, cara nyobanya. Jadi kan ini kan sudah pasti ya. Yang ini sudah betul jalurnya ke masa, karena di sini kan jalurnya ini kan ke masa kayak gini ya. Ya, ini ke masa. Ya, ini ke masa. Yang ini ke bagian sebelahnya, ya kan? Ke kiprok tadi yang putih. Nah, kita balik Kang Bro. Yang putih ini kita ke masa, yang jalur ke masa itu kita ambil arusnya. Kita balik, coba ya. Ya, ini saya taruh di sini. Jadi yang jalur ke arah putih ini tadi, ke arah putih kiprok, itu saya jadikan masa. Dan yang arah ke masa kita jadikan arus. Contohnya ya, kayak gini. Coba kita lihat pengapiannya. Kalau apinya besar, kalau ada apinya dan besar, itu biasanya terjadi gosong atau kebocoran sepul di bagian yang dekat dengan posisi kabel ini. Yang mati tadi, yang enggak ada arusnya, yang bagian arus. Ya, kalau apinya sama kecil berarti ya mungkin keseluruhan atau di tengah-tengah. Kita coba dulu ya, di sini apinya bagaimana, kita coba. Nah, apinya besar ya Kang Bro. Nah, ya kan,
apinya besar. Nah, jadi ketika kita nyoba kayak gini, salah satu ketika kita balik kayak gini kok salah satu apinya besar, itu Kang Bro bisa gunakan yang apinya besar untuk bagian arus atau untuk yang masuk ke kiprok. Nah, itulah istimewanya full wave. Full wave itu kan gulungan spool yang bulat, muter-muter gitu ya. Itu ujung dari satu, yang satu dari kabel ini ya, muter-muter-muter, nanti yang ujungnya juga keluarnya sama. Kayak gitu. Apabila gulungan itu ya, gulungan itu kan kadang ada 6, ada 12, banyak ya jenis-jenisnya. Ya, kalau gulungan itu yang gosong itu dekat dengan kabel, misalkan ini yang gosong. Ya, misalkan gulungan dekat di bagian sini, otomatis yang sini yang lemah, nggak ada apinya tadi kecil. Tapi kalau dekat yang sini yang gosong, yang sini yang lemah. Kalau di tengah-tengah sama-sama lemah, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kita masih bisa ngakalin. Ini untuk yang misalkan pas nggak ada dana, atau pas di daerah itu nggak ada spoolnya, ataupun pokoknya terpaksa lah, bisa dibilang kayak gitu. Soal awet atau enggaknya itu tergantung. Ada yang di model kayak gini, diakalin kayak gini itu awet, ada yang enggak awet. Jadi gampangnya gimana? Gampangnya ya gini, berarti yang jalur ini tadi, jalur putih ini ya, itu kita bikin masa, yang jalur hitam kita bikin arus. Caranya gimana? Yo, kabel ini dibalik Kang Bro. Kabel yang sini kita taruh di sini, yang sini kita taruh di sini. Kalau Anda bisa balik di soketnya sini, pin soketnya dibalik aja. Kalau nggak bisa ya dipotong terus disilangkan. Gitu aja ya. Oke ya, coba saya silangkan. Ini coba saya, karena ini nanti kan kemungkinan mau diganti ya, kalau ada. Nah, kita coba silangkan. Motor ini kan mati ya tadi sebelumnya. Tak gini. Nah, ini saya bikin potongannya yang satu miring, yang satu rata. Nanti biar nggak keliru. Jadi ini kan kayak gini. Nanti kita balik kayak gini ya jalurnya ya. Nah, ini. Sebenarnya metode dicongkel di sini, kalau bisa kita congkel aja. Kok tekan. Oke, ini spoolnya. Kita kupas juga yang bagian sini ya. Ya Kang Bro, jadi tadi kan kayak gini ya jalurnya ya, kita balik kayak gini, des gitu ya. Karena di salah satu jalurnya tadi, outputnya dari spool itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi kita mengambil yang untuk input kiprok itu yang besar ya, yang apinya besar. Nanti kemungkinan kalau diganti ya, nanti akan coba saya buka spoolnya kan, nanti kan tahu. Nah, penyebab lemah itu kadang gosong, kadang ya di kabel, kadang di soket, kadang di solderan, macam-macam penyebab lemah. Kalau di solderan ataupun di soketnya kadang kebakar, itu bisa diakalin lah, di solder. Tapi kalau di gulungan, ya kalau nggak digulung ya diganti. Oke, ini sudah saya balik ya jalurnya. Terus saya pasang di bagian sini. Copot malah copot. Jasik. Ya, ini kita pasang ke belakang. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah saya sambung dengan metode jalurnya kita balik. Yang tadinya harusnya ke hitam kita taruh ke putih, yang putih kita taruh ke hitam. Nah, sekarang kita coba motornya. Ini kontaknya masih
on ya, on. Kita coba. Kalau berhasil di sini berhasil, itu di sini itu ketika kita engkol dia nyala-nyala putih. Karena instrumen ini kan mengikuti mesin hidup. Coba ya. Nah, ada nyala putih enggak? Hidup motornya langsung malan. Oh, enggak pakai aki Kang Bro. Nah, enggak saya pasang akinya, doh. Ya. Oh, ya kan? Lampunya, lampunya urip, Bro. Bentar. Oh, ya kan? Lampunya hidup. Dibalik aja. Nah, ya kan? Iki nggak ngapusi Kang Bro, bukan rekayasa, ini asli. Saya coba ya. Nah, matikan kalau nggak percaya. Ini tak balik lagi. Kalau nggak percaya Anda, tak balik. Nah, ini saya pasang dengan jalur yang awal tadi. Saya akan engkol lagi, enggak tak skip ya. Apakah motor bisa hidup? Nah, ini saya deglek sikilmu orang bakalan iso urip. Karena sepulnya sepulnya sebenarnya itu sudah lemah atau sudah mati, kalau orang bilang ya matilah gampangannya. Nah, bongko. Sepulnya bongko. Tapi dengan cara kita mengakali seperti ini ya, kita balik jalurnya. Nah, kita balik. Ini enggak saya skip ya videonya biar Kang Bro tahu. Kok dikira rekayasa, dikira ada akinya itu. Wah. Ini poso-poso ya Kang Bro. Bulan puasa hari pertama ini. Kowe nak ngapusi ya batal lah posoku. Nah, ini kita silang lagi jalurnya. Oh, akinya nggak ada ya. Nah, akinya nggak ada. Nah, kita engkol ya. Oh, motor sekali langsung greng, ya toh. Aku ora dobol Kang Bro. Lampu hidup. Lampu hidup ya. Ini Kang Bro, kayak gini ya. Kalau saya pasang kayak gini ya. Ini ya, saya pasang seperti semula. Ini kan menurut saya sepulnya lemah ya. Saya pasang seperti semula lagi. Nah, saya pasang kayak tadi yang nggak hidup ya, yang nggak hidup. Nanti saya akan pasang akinya ya. Jasik. Iya lagi dah. Cepet kali. Enggak usah di skip, biar lama nggak apa-apa. Ini untuk membuktikan kalau video ini nggak ada potong-potongan. Nah, ini saya sambung seperti jalur yang pertama yang nggak hidup ya. Nah, ini kan nggak hidup. Nah, ini saya engkol. Nah, nggak mau hidup ya. Padahal tadi ketika saya balik sekali selah greng langsung ya. Nah, ini saya pasang aki. Kalau dipasang aki jelas mau hidup, karena akinya ini masih ada strumnya Kang Bro. Nah, cuma nanti ketika akinya drop, nggak ada pengisiannya, ya motor akan kembali berbet dan mati. Ini tak pasang lagi nih ya. Ntar saya matiin dulu kontaknya biar nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau masang usahain yang plus dulu, baru negatif. Tapi kalau nyopot yang negatif dulu. Tapi kalau misalkan Anda lepas di positif dulu juga nggak apa-apa, atau pasang di negatif dulu juga ya. Cuman kadang ada percikannya, ada percikan apinya. Nah, ini sepul aki saya pasang ya, aki saya pasang, motor saya kontak. Nah, hidup ya, saya starter, mesin hidup ya, tapi lihat lampunya. Bongko lampunya, mati Kang Bro. Lihat
Nah, lampunya mati karena suplai lampu kan dari kiprok ini ya. Nah, lampunya dari kiprok untuk motor ini ya, dan suplai kiprok dari sepul. Dan tadi ketika jalurnya saya ubah seperti sebelum saya putus tadi ya, masih yang pertama tadi. Nah, itu kan sepulnya kan lemah, yang masuk ke kiprok yang putih ini loh, ini kan lemah. Nah, makanya untuk lampu pun dia nggak mampu Kang Bro ya. Kalau dua-duanya nggak mampu untuk pengapian, nggak mampu untuk lampu, ya berarti sepulnya ya kan. Kadang kan ada yang masih mampu untuk mesin tapi lampu nggak mampu, itu kadang kan kiproknya. Kalau dua-duanya kayak gini biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau dibalik gini, biar ini pakai aki ya, ini kan pakai aki. Tadi kita coba nggak pakai aki ya, ini saya coba pakai aki. Wis coba cobi wis tak apa-apa sak dengermu. Ya, ini saya sambung lagi seperti yang maksudnya sambungan yang versi saya akalin maksudnya. Jadi kayaknya di YouTube belum pernah ada ini tutorial yang model seperti ini. Akal-akalan kayak Abu Nawas ya. Ini tutorial Abu Nawas. Abu Nawas, otaknya Abu Nawas ya dimain kayak Kang Bro. Nah, oke ya. Kita jajal starter. Ini udah nyambung ya. Starter, truk, tiup mesin, start. Nah, lampu hidup, ya toh? Karena ada itu tadi suplai dari sepul kuat. Nah, kayak gitu ya. Jadi cara ngakalin sepul yang setengah modar ya kayak gini wis sakaratul ya, itu bisa dengan dibalik. Dicoba aja dulu. Ada, kalau Anda beruntung ya seperti motor ini bisa hidup, tapi kalau nggak beruntung ya ganti. Tapi nanti terkadang sepul yang masih lemah, kategori lemah kayak gini, itu ada beberapa yang bisa diperbaiki. Oh, nanti di lain kesempatan lagi lah ya. Abu Nawas lagi gula ide sih. Kalau nanti kalau pokoknya yang nantilah video yang lain di wet sih video ini nanti saya bagikan. Yang penting ngojo lali di jempol ya, jempolnya Abu Nawas ditok ya. Kita aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.